Oke, selamat pagi rekan-rekan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di channelnya Nurdin Sarip. Dimana di sesi video kita pada kali ini kita mau membahas tentang masalah water pump ini ya, jenis NS100 ya, pompa air ini jenis NS100. Dimana masalahnya di sini adalah ketika mesin dihidupkan ya, NS100-nya berputar kencang, tetapi airnya tidak naik ya. Nah, airnya nggak naik karena masalahnya itu ada di sini ya, di dalam ini bagian ini di depan flank ini ada packing tali ya, dimana packing tali ini berfungsi untuk mencegah kebocoran ya. Seperti kita lihat itu ada air yang keluar akibat ada packingnya sudah kemakan, jadi angin yang keluar sehingga airnya pun juga keluar bocor. Nah, cara ngeceknya itu gampang ya. Kalau seperti apa tanda-tanda atau ciri-ciri packing tali ini minta ganti, rekan-rekan bisa cek ya. Kalau memang di pompa air ini ketika mesin itu hidup, pompa airnya itu udah digas tapi nggak naik juga ya. Nah, jadi jangan dipaksa. Jadi rekan-rekan harus cek ya, lepaskan baltingnya, terus putar bagian poli ini ya. Nah, kalau ringan berarti packingnya minta diganti ya, harus segera diganti. Kalau enggak nanti asnya ini, as di dalam ini ya, as kipasnya ini kalau kemakan itu lebih gawat lagi ya. Nah, maksudnya bisa pas waktu penggantian packingnya itu nanti malah jadi bongkar ini ya, bagian ini harus dicopot. Jadi bagian packing harus diganti itu depan belakang ya. Ini bagian depan, nanti di bagian belakangnya itu ada di depan kipas ya. Nah, otomatis nanti kita harus bongkar ini semua begitu. Tapi kalau memang nanti asnya belum kena, cukup buka flank ini aja. Nah, ini flank ini dilonggarkan dua bautnya itu menggunakan baut 17 ini ya, kunci 17, lepaskan, dicungkil nanti ya. Di dalam ini ada packing tali. Nah, langsung ganti. Nah, terus dipasang lagi flanknya, dikunci, dipres ya, dipres sekuat-kuatnya sampai dengan nanti posisi poli ini berat gitu ya. Kita aja mutar itu berat gitu. Jadi semakin berat dia semakin bagus begitu. Untuk bentuk packing tali itu seperti ini. Ya, seperti ini packing talinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan segera kita ganti. Jadi kebetulan di mesin kita ini asnya udah kena, maka kita mau ganti luar dalam ya. Jadi kita terpaksa membongkar bagian ini ya, bagian kipasnya. Jadi akan kita copot kipasnya, nanti baru kita pasang lagi packing yang di bagian depan kipas sama yang di bagian luar ini. Nah, seperti itu. Oke, bisa kita mulai dengan cara ya, pertama kita lepaskan beltingnya, kemudian kita lepas ini ya, baut ini menggunakan kunci 17 ya, kemudian baru kita bongkar, copot, dan kita lepaskan kipasnya. Oke, kita masuk ke tahap pelepasan bagian komponen dari kipas ini ya, yang terdiri dari ya, ada rumahnya itu poli, as ya, flank, dan packing tali seperti itu. Jadi kita melepaskannya itu menggunakan kunci 17 bersama bapak mekanik kita, Bang Am Rizal tiada duanya. Oke, itu sudah lepas ya, jadi tinggal kita copot. Oke, nah seperti inilah penampakannya ya, udah lepas seperti ini. Tinggal kita lepas ini. Untuk melepaskan ini tadi, lepaskan kipas ini ya, tadi kita jangan lupa kita lumuri oli ya di bagian baut ini biar nggak terlalu keras karena dia udah karat. Terus baut ini kita buka menggunakan ini ya, obeng pahat ini ya. Jadi ini kita pukul kebalik ya. Biasanya kalau kita membuka baut itu kan berlawanan ya dengan arah jarum jam. Kalau ini mengikut perputaran arah jarum jam begitu ya. Jadi ini putarnya ke kanan kalau untuk bukanya ya. Jadi putarnya ke kanan untuk membuka seperti itu. Jadi kita pukul langsung. Kipasnya di bawah kipas kita kasih alas kayu ini ya untuk menahan seperti ini. Ini ada bekas pukulan kita ya. Oke, bergerak. Coba kita balas mana kunci kedua. Baut sekitar
36 atau 32 ya. Nah jadi bautnya udah rusak ini ya, makanya sulit mau kita pakai kunci 32 ya, makanya kita gunakan ini yang pahat. Nah kemudian untuk melepaskan kipasnya sama searah dengan arah jarum jam gitu ya, jadi ini putarnya ke kanan untuk melepas. Jadi pakai kayu ya, kita tokok seperti ini. Nah, lepas ya. Jadi seperti inilah penampakannya. Nah kipasnya udah lepas, kita taruh pinggir dulu. Kemudian ini mau kita lepas juga ini ya, dua baut depan ini menggunakan baut kunci berapa bilang, 12 ya, 12. No. Pinggir dulu. Kemudian ini yang bagian di dalam ini, yang bagian luar tadi ya, tapi posisinya di depan kipas. Nah sini, ini yang mau kita ganti, potong sama panjang dengan yang awalnya. Oke, seperti ini penampakan kalau sudah terpasang di dalam hostnya ini ya. Kita buat dua biar padat. Nah seperti ini. Jadi yang kita pasang ini dua. Oke, kita pasang kembali. Pasangan lagi. Masukkan lagi. Jadi kita kunci flangnya ya, biar packing talinya ini tadi ngepres. Oke, jadi posisinya seperti inilah ya. Kalau standarnya dia yang bagusnya seperti ini, dia ketika polinya ini diputar terasa berat, maka berarti yang di dalam ini udah padat begitu ya, jadi tidak ada kebocoran lagi. Nah tinggal kita ke pemasangan ini kipas ya. Ini ada sisa seal yang tadi ya, yang packing tali yang ada di bagian dalam tadi, kita taruh aja sini satu tuh padatnya. Nah, terus ini kita kunci. Ini mundur ya. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam berputar. Nah, jadi terakhir kita pasang bautnya tadi ya, ini dengan cara putar berlawanan dengan arah jarum jam untuk mengunci ya, posisi mengunci seperti ini, kiri. Seperti inilah hasil akhir dari kegiatan pemasangan ataupun kegiatan mengganti packing tali ini ya. Nah ini adalah contoh packing tali yang lama, udah kendor, ringan, lembut ini seperti ini. Sedangkan yang baru itu, yang bagus itu seperti ini ya, dia keras gitu ya. Nah jadi untuk ceknya itu seperti ini ya. Coba kita putar polinya, dicek dulu. Nah ini berat, ini padat ya, menandakan bahwasanya di ruangan flank itu sudah padat. Nah padat, jadi ini bukan karena nyangkut ya berat, karena kipasnya nyangkut enggak. Ini coba putar lagi bang. Nah ini tidak ada nyangkut, ini memang karena padatnya di bagian flank ini ya, karena kita udah ganti packing talinya ini tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan. Nah, jadi kita pasang kembali. Nah ini kalau kita putar ini, nih seperti ini ya, berat, menandakan komponen dari
apa itu ya, flank tadi ya, jodohnya flank itulah bisa kita bilang ya. Itu udah padat ya posisinya, packing tali itu udah kita ganti baru, jadi posisinya udah padat. Nah, ini pun poli ini kalau kita putar ini berat nih. Kalau tadi ringan kan, jadi tinggal kita tes. Sebelum kita tes ya, ataupun sebelum kita hidupkan, jangan lupa kita isi air ya ke dalam tabungnya ini ya, isi dari samping itu ya. Gas. Oke guys, jadi sudah selesai ya. Jadi seperti inilah pemecahan masalah dari pompa air yang tidak bisa naik airnya ya ketika dihidupkan. Meskipun udah RPM tinggi, gak naik juga airnya. Jadi jangan dipaksakan. Jadi ini sekali eksol aja tadi udah langsung hidup. Jadi video ini semoga bermanfaat lah bagi rekan-rekan dimanapun berada. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata ataupun penyajian video ini. Saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun